Itu pilihan beliau ketika dia dihadapkan kepada pilihan yang sangat berat itu. Hidup atau mati, maka ia melakukannya dengan melawan, berjuang, berperang. Welcome to your channel, Cross Cultural Institute, berdiri tegak di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali kembali saya bisa bersilaturahmi dengan Anda semua di channel Berdiri Tegak di Tengah. Kali ini saya ingin menyampaikan pikiran saya, pendapat saya, dan bacaan saya, ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan kepada satu pilihan, hidup atau mati, maka pilihan beliau adalah berjuang untuk hidup, yaitu berperang. Ya, bahkan sampai belasan kali beliau berperang itu. Itu pilihan beliau ketika dia dihadapkan kepada pilihan yang sangat berat itu, hidup atau mati. Maka ia melakukannya dengan melawan, berjuang, berperang. Begitu. La tabrahu amakinakum hatta ya'mur an-nabi. In iktalafakum al-adu fantahuhum bin-nab. Ya. Nah, apa yang saya ingin ulas kemudian adalah kalau seandainya ajaran doa-doa yang kita pahami dari berbagai macam ustadz itu seperti yang kita pahami saat ini, maka Rasulullah tidak akan melakukan perang. Ia akan bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berdoa, lalu musuh-musuh itu berpencar, itu mati dengan sendirinya. Akhriju ilayna syuja'anakum. Man antum? Ya Muhammad, akhrij ilayna nuzara'ana min qawmina. Akhi Shaybah. Intazir an Ubaidah. Kalau doa-doa yang diajarkan oleh Ustadz itu dahsyat, maka Rasulullah akan berdoa, bukan berperang. Wa Ali. يقول رسول الله والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر illa adkhalahu Allahul jannah. Tapi kan tidak dilakukan itu oleh Rasulullah. Malah Rasulullah pilihannya melawan, pilihannya berdagang, pilihannya mencari obat, pilihannya negosiasi, pilihannya berdiplomasi. Begitu, ya. Ini untuk semua saja. Nah, ingin saya kupas lebih dalam, ya, ini karena menurut saya Yusuf Mansur itu deviasi ajarannya itu jauh dari cara Rasulullah. Dengan ajaran-ajaran berbagai macam keajaiban, doa, salawat, baca Quran, baca Yasin, seperti yang diajarkan itu. Ya, dan itu tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pilihannya adalah hidup dan mati, dia berperang, dia berjuang, dan seterusnya. Jadi kembali lagi ya kepada apa yang tadi saya sampaikan. Memang tidak akan ditemui keterangan itu di dalam hadis. Tetapi itu adalah membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu perilaku Nabi, ya, yang kemudian disebut di dalam hukum syariah adalah sebut dengan athar, yaitu perilaku Nabi yang tidak terucap, yang tidak disampaikan, tapi terlihat oleh kita semua. Nah, itulah tadi, ya, pilihan-pilihannya adalah berjuang, ya. Nah, jadi doa mukhul ibadah itu, bahwa doa itu intinya daripada ibadah, ya bukan kemudian komat kamit seperti yang diajarkan oleh Yusuf Mansur, ya. Karena sholat juga disebut dengan doa, ya. Jadi ya ketika kita sholat, disitulah sebenarnya kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi doa mukhul ibadah itu sebenarnya dalam sholat, ya. Jadi sekali lagi ya, sahabat-sahabat kaum muslimin yang saya cintai, ya,
Mari kita renungkan ya bahwa kita beragama itu ya tetap dengan sunatullah. Tetap kita menjaga sunatullah seperti yang diajarkan Rasulullah. Jangan berharap dengan keajaiban-keajaiban. Jangan berharap yang miracle-miracle itu. Mulailah dengan cerdas, dengan akal sehat. Supaya kita ini selamat sebenarnya ya. Karena Anda menjadi kaya, Anda menjadi miskin karena ceramah-ceramah ustadz itu, nah ada kaitan lagi dengan ustadz itu. Ya, mendinglah kalau menjadi kaya ya mendengar ceramah. Tapi kalau kemudian seperti banyak korban-korban yang bergelimpangan sekarang ini teriak-teriak kemudian mengajukan protes di berbagai media lalu kemudian menuntut ke pengadilan seperti yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Ya itu kan menjadi resiko sendiri ya. Ketika terjadi seperti ini tidak ada yang menolong kecuali Anda yang merasakan kerugian itu. Nah, jangan sampai seperti itu karena tetap langsung ataupun tidak langsung orang melihat Islam itu menjadi buruk karena perilaku-perilaku kita semua. Ya, sebenarnya Islam tidak begitu. Ya, Islam ya Allah itu yang tertinggi dari segalanya. Maka kitalah sebenarnya merusak dengan cara pemahaman kita yang salah. Cara menyampaikan Islam yang salah. Cara melaksanakan Islam yang keliru. Yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan sunatullah. Saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.